Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Desember, ya, bulan Desember adalah bulan di mana hasil sawit akan mengalami penurunan yang sangat signifikan atau disebut dengan musim trek. Musim trek ini bisa mengalami penurunan buah yang sangat banyak, bisa mencapai 50%. Bayangkan, yang biasanya per hektarnya bisa mencapai 1.500 kg, ini tinggal 800 kg. Bayangkan, banyak bukan turunnya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari musim trek ini? Nah, tonton video ini sampai habis agar kalian bisa paham. Oke, tapi sebelum lanjut saya menjelaskan bagaimana agar kita bisa terhindar dari musim trek ini, alangkah baiknya kita akan lihat dulu buktinya. Buah-buah di batang sawit ini tetap banyak meskipun musim trek. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, ini tetap penuh buahnya. Padahal ini musim trek. Ini tetap banyak. Ini tiap batang tetap banyak buahnya. Kita cek terus. Nah, ini juga banyak buahnya. Nah, itu juga banyak buahnya, tetap penuh. Nah, ini juga banyak. Ini juga banyak buahnya. Padahal ini bulan 12 adalah musim trek, tapi buah tetap banyak. Nah, ini juga banyak. Semua batang tetap banyak buahnya. Nah, ini juga banyak. Buahnya banyak. Kita cek lagi. Nah, ini juga banyak buahnya. Ini tidak akan mengalami musim trek. Nah, ini juga banyak buahnya. Itu tetap penuh. Tuh. Nah, tetap banyak buah. Ini juga banyak buah. Tetap banyak buahnya. Itulah tadi buktinya, teman-teman ya. Buahnya tetap banyak di batang meskipun musim trek. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi musim trek ini? Nah, ada beberapa faktor, teman-teman ya. Yang pertama yaitu bibit. Nah, bibit itu sangat utama, teman-teman ya. Bukan masalah bibit unggulan, enggak. Jadi waktu kita nanam itu usahakan bibit minimal di pembibitan itu, penyemaian itu berusia 2 tahun, minimal 2 tahun baru kita tanam, teman-teman ya. Itu inti pertama, teman-teman, faktor utama. Jika bibitnya itu masih muda kita tanam, bisa buahnya bisa saja banyak, tapi ketika musim trek bulan 11 atau bulan 12 itu, maka dia akan trek parah. Tapi kalau bibitnya tua, itu tidak akan mengalami trek, teman-teman ya. Dan faktor kedua, yang kedua ini, teman-teman. Yang kedua yaitu adalah pemupukan. Nah, pemupukan ini sangat penting, teman-teman ya. Pemupukan yang pertama, kita harus rutin memupuk minimal 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam 1 tahun. Dan nah, ini lagi, jangan kita memupuk batang sawit itu ketika buahnya sudah kosong ataupun trek. Nah, percuma, kita akan lama menunggunya. Jadi ketika buah banyak, kita harus tetap memupuknya. Jangan di waktu buah sudah kosong baru kita pupuk, itu salah. Jadi ketika buah masih banyak, kita harus tetap rutin memupuk. Itu faktor yang kedua. Dan faktor yang ketiga ini, teman-teman ya. Faktor yang ketiga yaitu penunasan atau pemruningan pelepah. Ini, teman-teman. Nih, kita akan buktikan. Jadi pemruningan pelepah
ini harus kita sisakan teman-teman ya. Jangan sampai kita ambil dari ini buahnya, kita harus tetap kasih songgol teman-teman ya, penyangga buah teman-teman. Jadi untuk merawat batang agar tetap besar teman-teman. Kalau batangnya tetap besar, dia akan cepat tumbuh bunganya teman-teman. Kalau ininya habis, batangnya akan kecil, dia akan menunggu pertumbuhan batangnya dulu, baru dia akan mengeluarkan bunganya teman-teman. Itu adalah faktor yang ketiga teman-teman ya. Nah, dan faktor yang keempat ini, yang keempat yaitu adalah penyemprotan. Ketika penyemprotan, usahakan kita semprot di piringan atau di jaluran pasar pikulnya teman-teman ya. Itu dibikin 21, yang sebelah ini dibikin bersih dan yang sebelah sini dibiarkan hidup untuk penghijauan agar akarnya itu tidak kering teman-teman. Kalau kita semprot penuh, semprot total, dia ketika musim kemarau akarnya akan mengalami kekeringan dan itu menyebabkan lama pertumbuhan bunganya ataupun daun-daunnya teman-teman ya. Jadi perkembangan batang sawitnya akan melambat, itu menyebabkan bisa trek teman-teman. Nah, itu saja faktor-faktor yang menyebabkan musim trek. Oke, terima kasih. Semoga saran ini bisa bermanfaat buat teman-teman para petani sawit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.